kampus ini ada 3 organisasi besar. Masing-masing punya gaya, punya kebanggaan, punya cara jalan sendiri. Tapi ada satu hal yang sama di antara mereka. Organisasi Arunika disiplin, tetapi terkadang terlalu takut sampai lupa menikmati prosesnya. Oke, form kerja rapat sudah diisi semua kan? Udah, tapi sebenarnya belum tanda tangan. Oh Ren, udah tanda tangan belum? Tanda tangan? Iya, buat kehadiran. Ya udah, oke gitu. Astaga, tanda tangan di begini gimana bacanya? Organisasi Senandika penuh ide, tapi kadang lupa arah. Oke, jadi untuk acara kita selanjutnya nih, aku tuh sempat kepikiran untuk nambahin flash mob gitu. Nah, dan untuk tempatnya, aku sempat kepikir di jalan kampus. Emangnya udah izin keamanannya dulu? Belum sih, tapi kan seru. So, jangan suruh aku joget aja sih. Flash mob, tapi mungkin bisa disusun lagi, Din, agar lebih struktur dan terorganisir gitu. Dan organisasi Nirwana terstruktur, tapi sering terjebak dalam ketakutan dalam membuat keputusan. Kayaknya kita butuh revisi strategi publikasi nggak sih? Revisi apa? Kita aja belum punya konten loh. Bener juga, kalau nggak hati-hati, nanti kita bakal salah konsep. Kadang, terlalu hati-hati juga bisa bikin kita nggak jalan loh. Semua bisa dibilang butuh perubahan, bukan karena tidak punya semangat, tetapi karena sistem dan budaya mereka udah mulai usang. Ada yang terlalu bebas, ada yang terlalu kaku, dan ada yang terlalu takut untuk berubah. Oke teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa Dekana jadi vital buat acara besar. 1 tahun tas, bukan pun prodi lagi. Jadi, kita harus meredam ego masing-masing. Katanya, ya. Aduh, biasanya kalau 3 organisasi yang digabung gini, yang rame itu bukan acaranya, tapi dramanya tuh. Justru karena itu, kita perlu sistem kerja yang jelas. Semua harus lewat Google Form, surat tugas, dan timeline yang fix. Saya setuju. Kalau enggak, nanti jadi kayak kemarin. Yang kerja itu cuma doang. Kalau setiap keputusan butuh surat, aku keburu pensiun kuliah loh. Bentar-bentar, mending kita jangan mikirin ide dulu. Lebih baik kita tentuin dulu siapa yang bertanggung jawab, biar nantinya kita nggak salah. Kalau gitu, mungkin bagus juga kita buat koordinator atau tim gitu. Yang dimana budaya organisasi kita kan berbeda semua. Nah, biar tidak jadi dinamis komunikasi gitu.
Siap, aku volunteer dari koordinator dari tim Aunika. Wah, bagus tuh. Kalau gitu, bagi aku di kasusnya kasih aja ke aku. Aku bisa bikin action yang enggak bosan. Aduh, kalian tuh ngomongannya nggak pernah kelar. Setiap organisasi punya budayanya masing-masing. Tapi kalau budaya yang bikin kamu capek, ibaratnya kita itu harus unfreeze. Cari dulu kebiasaan lama kalian. Baru kita bukan perubahan. Proses paling berat adalah saat semua harus melepaskan cara lama, tetapi tanpa komunikasi dan saling percaya. Perubahan malah membuat jadi perang. Guys, tujuan kita itu sebenarnya simple loh. Berkolaborasi, bukan malah berkompetisi. Setuju, tapi jangan kebanyakan aturan juga. Karena kalau apa-apa harus disetujui lewat form dulu, ide-ide seputar kita tuh bakal mati. Tapi kalau nggak pakai aturan, hasilnya bakal berantakan. Udah, dua-duanya emang benar adanya. Tapi ini sponsor belum nunggu. Rundown aja belum fix. Jadi kita menunggu keputusan siapa sih sebenarnya? Gimana kalau kita buat 2 versi rundown aja? Nanti tinggal kita menulis itu. Kalau disatuin, pastiin revisiannya dikirim ke semua panitia. Jangan kayak kemarin, poster berubah kita nggak tahu. Aku udah reminder 3 kali di grup, tapi gak ada yang baca tuh. Kalian abaikan semua. Ya karena tiap kali aku kasih ide, kalian selalu bilang belum waktunya untuk diputusin lah, belum waktunya inilah. Selalu nunda-nunda. Ya karena ini kamu belum matang, Adin. Ya daripada nggak matang-matang. Ayo, diam. Keluarin dia. Yes. Bisa gak sih kita dengerin dulu sampai akhir sebelum saling nyerah kayak gini? Setuju. Udah sampai lupa ya tentang apa ya? Ini lucu sih. Kita ngomongin kolaborasi, tapi kalian sendiri nggak ada yang mau nyatuin kepala. Oke, mending kita break dulu. Kalau kayak gini terus, ini hasilnya cuma bakal ada di depan doang. Gak ada akan. Mending kita break gitu. Surat izin baru turun, atau belum di ACC. Aduh. ACC mulu dah. Nih orang lambat bener dah. Siapa yang ubah dokumen tanpa konfirmasi? Hah? Siapa? Bukan aku. Umeo. Not me. Mau hengai? Malah MC belum datang. Sponsor udah nanyain logo lagi. Nisu sama logonya belum ada. How come? Are you kidding me? Udah. Tenang aja, nanti saya desain ulang, asalkan konsepnya itu jangan diubah-ubah, oke? Kalau kayak gini terus, mendingan aku resign aja deh. Daripada harus kayak gini, mendingan aku tidur siang dan bisa istirahat. Wah, ini acara apa medan perang sih? Ya ginilah, kalau ada satu acara tapi beda kepala, gak nyambung.
pengen acara itu kelihatan hidup, tapi selalu dianggap kurang serius. Aku pengen semuanya teratur, tapi malah makin ancur. Aku tuh kadang kebanyakan mikir, yang takut salah lah. Akhirnya idenya nggak jalan-jalan. Aku cuma pengen semuanya didengar. Tapi kayaknya yang didengar cuma egonya aja. Aku ngerasa kita capek ngebenerin orang lain, tapi kita lupa ngebenerin diri kita sendiri. Dari tadi kita cuma nyalahin sistem, padahal dari manusianya sendiri yang nggak mau berubah. Kalian semua sadar gak sih? Kita itu gagal bikin sense of urgency. Semuanya sibuk sama zona nyamannya masing-masing. Mungkin masalahnya bukan siapa yang salah, tapi siapa yang nggak mau berubah. Aku kira target itu adalah segalanya, tapi ternyata orang juga butuh arah yang manusiawi. Kukira sistem ketat itu solusi, ternyata malah bikin orang takut berinovasi. Dan aku juga sadar, kelamaan ngambil keputusan sama aja kayak nggak ngambil keputusan. Ternyata mau kecil kayak dengerin orang lain bisa nyelamatin tim ya. Dan fleksibilitas bukan berarti berantakan, tetapi tanggung jawabnya juga harus diperhatikan. Aku belajar, sabar itu penting, karena kalau kita keduluan emosi, visinya nggak bakalan nyampe. Aku pengen kita tetap punya jiwa yang bebas, tapi yang pasti tetap terarah juga, nggak kayak gladi kita yang kemarin. Dulu aku sering nyindir lewat story, tetapi sekarang aku suka ngobrol langsung. Ternyata komunikasi tidak hanya kata, tetapi niat. It's okay guys, kita semua masih belajar kok. Kita belajar dari sekarang bahwa kita itu bisa berubah. Saat nilai-nilai baru mulai terbentuk, tidak perlu sempurna, cukup sadar bahwa perubahan itu proses, bukan hasil. Baru kali ini ya, aku awal rapat nggak marah-marah. Baru kali ini aku tanda tangan cuma sekali. Dan baru kali ini semua orang benar-benar dengar satu sama lain. Dan baru kali ini kerja sama tim terasa kayak keluarga. Dan baru kali ini aku ngambil keputusan dalam sehari. Dan baru kali ini ideku nggak dibantah, tapi dikembangin. Ini baru namanya kolaborasi, bukan kompetisi terselubung. Sebenarnya aku masih bingung sih, tapi seenggaknya sekarang kita bingungnya bareng-bareng. Orang biasanya hanya ingin tahu di saat sudah mencapai keberhasilan. Namun, kebanyakan mengabaikan proses. Padahal proses itu adalah hal yang paling penting dalam mencapai keberhasilan. Konflik adalah hal yang lumrah terjadi pada sebuah proses. Karena dari konflik bisa timbul solusi-solusi untuk berubah. Adin, poster yang kamu post itu nggak sesuai sama area fakultas. Coba lah sebelum post itu cek dulu. Jika nggak apa-apa harus lewat kamu dulu. Kita bakal selesai tahun depan. Jika bisa naik gini itu udah bagus, kamu yang terlalu ribet. Ini tuh acara kampus loh. Tak ribet, itu menjaga kualitas. Kerja kalian itu terlalu impulsif. Aku nggak pernah percaya sama ide orang lain. Ya kalau idenya asal memang harus dikoreksi. Gue berangkat kerja aja. Apa? Asal kamu bilang, kamu meremehkan kerja kami dari awal. Woi,
udah stop. Aduh, Adin juga asal kabur aja. Ini bukan lagi soal poster, ini soal ego antar budaya organisasi. Dan kalau gak ada yang turun tangan, ini bakal meledak lebih besar. Rif, tunggu. Kenapa tadi kalian segitunya? Karena dia tuh selalu motong video Rif. Harus sesuai lah, harus rapi lah, capek. Ini kan aku bilang dari awal, kalau digabung bakal banyak dramanya. Itu salah satunya. Iya, kita itu ngeremehin organisasi kita dari awal, Rif. Makanya aku kesal banget. Kamu yakin dia meremehkan kita bukan karena kamu merasa tidak dihargai? Nah gini teman-teman, kita lagi sama-sama emosi, kita jadi gak bisa melihat sisi baik seseorang. Jadi mungkin kita menenangkan diri kita terlebih dahulu, dan nanti kalau udah tenang baru kita mulai berkolaborasi kembali. Aku cuma membela yang bener, Rif. Fase denial adalah fase di mana tidak ada introspeksi namun hanya emosi dan pembelaan diri. Aku hanya ingin acara ini rapi. Kalau semuanya ikut aturan, ini udah akan berantakan. Kamu sadar gak sih, Cik? Aturanmu itu bisa membatasi orang dalam berinovasi. Kalau nggak dibatasi, hasilnya pasti kacau. Kacau, kayaknya ini cuma definisi dari organisasimu aja. Dan kenapa sih? Dengan jadinya aja sekarang juga ribut. Ya, biasalah ketegangan antar organisasi. Oh, dari di rapat-rapat sebelumnya juga antara organisasi itu bersitegang. Aku jadi ada saran, gimana kalau kita diskusiin tentang masalah ini, kita pikirinlah cara menyelesaikannya bagaimana. Kalau terus kayak gini, kita bakal gagal semuanya. Ya udah, aku ikut deh diskusi nanti. Soalnya kalau nggak berubah-berubah, yang aku takutin proyek kolaborasi kita bakal gagal. Aku juga setuju nih, ini adalah sebuah tindakan yang bagus untuk menyelesaikan dan untuk merubah budaya organisasi kita. Kita lihat aja dari rapat sebelum-sebelumnya, dari kejadian tadi, ini bukan hanya beda pendapat, ini bisa jadi budaya yang buruk. Aku cuma capek dibilang kaku. Padahal aku cuma mau acara ini rapi. Andin juga capek dibilang gak teratur, Afi juga capek benerin timeline. Semua capek, Cik, semua. Ya udah, sekarang kita temenin dulu. Bikin mereka sadar bahwa organisasi kita itu gak sehat lagi. Kalau mereka nyalain aku lagi, gimana? Makanya kita bertiga di sini. Aku gak sendiri kok. Ada sih satu teori yang bisa nyelesain masalah kita. Dari apa? Itu disingkatnya itu ADKAR, yaitu awareness, desire, knowledge, ability, sama mindfulness.
kalau kita itu harus awareness. Kita kasih tahu pelan-pelan ke mereka cara komunikasi yang baik dua arah tanpa adanya saling menyalahkan gitu, biar mereka nggak miskom. Jadi jangan bilang kita salah, tapi kita bisa lebih baik. Nah, berarti aku harus turunin nada bicaraku ya? Tegas boleh, tapi nadanya aja yang dilenturin. Yang kedua, desire. Kita harus bikin mereka mau berubah. Gimana caranya? Kita kasih peran buat mereka yang bikin mereka nyaman gitu. Mengerti. Andri kasih ruang ide, Raffi kasih peran buat cerita lain, dan aku bagian yang nyiapin seperti itu. Nah itu bukan siapa yang benar, tapi siapa yang mengisi peran. Nah, yang ketiga itu knowledge. Aku bakal siapin lebih pandai cara komunikasi asertif biar rapat kita itu nggak berjalan lama. Lengkap banget. Ya kalau perubahan tanpa ilmu itu cuma drama kan? Oh, aku tahu nih selanjutnya. Pasti ability. Kita bantu latih mereka dalam role play kecil agar bisa membantu ngomong tanpa harus nyerah. Terus gimana? Biar perubahannya nggak hilang. Ya kan ada reinforcement, evaluasi. Cukup 10 menit aja selesai rapat. Dan kita adain appreciation kecil. Gak usah banyak-banyak deh, cukup ucapan makasih udah datang dan selesaiin rapat foto aku. Sederhana tapi menarik, Cap. Nah, setuju nggak? Setuju. Setuju! Yeah! Karena keinginan untuk menyelesaikan suatu masalah, akhirnya timbul solusi-solusi untuk berubah. Hanya tinggal pengimplementasiannya saja, apakah berhasil atau tidak. Guys, kayaknya kita harus bantuin tagline deh. Soalnya udah berkali-kali rapat, tapi kita belum ada satu keputusan yang fix. Tapi kalau kita ngasih soal konsep, nanti semuanya bisa kacau. Lebih baik kita pastiin semuanya aman dulu. Iya, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita kayak dua organisasi itu. Mereka terburu-buru ambil keputusan, akhirnya jadi konflik dan nyesel sendiri. Betul. Iya, aku tahu. Tapi keputusan kita yang lambat itu bakal bikin masalah. Progres kita rancang, orang-orang bung kita, semuanya dengan kita. Aku cuma tahu kalau iya, aku tahu. Tapi kita ngambil keputusan itu bukan soal benar atau salahnya, tapi kita bergerak cepat atau lambat. Jadi kita harus berubah pelan-pelan. Iya, pelan-pelan aja. Kita bisa mulai kok. Organisasi Nirwana mulai tergerak hatinya. Mereka sadar bahwa keputusan yang lama akan menghambat progres. Sehingga perlahan tapi pasti mereka akan mengatasi ketakutan dan keraguan mereka. Guys, ada yang mau ngomong nih? Kalau cuma mau nambah masalah aja mending gak usah. Enggak kok, di sini aku cuma mau ngomong baik-baik. Ayolah guys, kemarin kan udah dibilang untuk diredakan dulu emosinya. Ya udah deh, duduk aja kalian. Oke, ayo. Kalian sadar gak sih kita berantem bukan karena poster, tapi kita karena beda budaya. Andin ini orangnya spontan, kreatif, dan juga cepat gerak. Kalau Cika ini orangnya itu yang mau struktur dan mau semuanya yang bagus. Sedangkan untuk Raffi ini sensitif, namun dia setia kawan. Itu sebenarnya bagus semua teman-teman. Tapi kalau misalkan digabung mendadak itu bakal bukan jadi kolaborasi, tapi bakal jadi bentrok. Cuma pengen merasa dihargai, Rif. Setiap kali aku ngasih ide, pasti selalu aja dipotong. Aku ikut marah, aku lihat Andin diserang terus sama Cika.
Aku nggak mau temanku ngerasa sendirian gitu, Rif. Aku bukan mau nyerang. Yang aku takutin kalau hasilnya nggak sesuai, yang dipilih itu aku. Kalian sadar gak sih? Kita itu bukan musuh. Kalian tuh hanya takut saja. Astaga, hujan. Ayo kita meneduh dulu, guys. Tanpa sadar, hujan telah turun, membantu meredakan setiap emosi dari kedua belah pihak. Basah. Aku lanjutkan lagi ya. Kita itu bukan musuh. Kalian itu hanya saling takut saja. Maaf ya Cika, kemarin aku juga terlalu mudah kerja. Aku juga minta maaf ya Din. Ke depan aku akan belajar jadi musuh lebih fleksibel. Akhirnya semua bisa berdamai dan bisa menyatukan kedua ego. Aku juga, kalau aku taruh megah, maaf ya guys. Aku cuma pengen Adi ngerasa didukung. Dan akhirnya ketika ego turun, mereka menemukan sesuatu yang lebih besar dari konflik, yaitu tujuan bersama. Tanpa sadar, kita udah lewati fase lebihnya, yaitu unfreeze, change, sama reverse. Tanpa kita sadari, kita juga udah mengimplementasikan teori Adkar dalam membantu merubah budaya kita dan menyatukan antar organisasi. Nah, mulai hari ini, perubahan budaya bukan lagi sekedar teori. Ya, sekarang perubahan sudah jadi milik kita semua. Betul. Pusing banget. Gimana ya caranya biar gak terjadi ketegangan antar organisasi? Apa aku cari-cari dulu ya? Yaudah deh. Adkar model awareness, desire, knowledge, ability, and refinement. Kayaknya ini bisa deh buat nyelesain masalah kami. Aduh, ada pesan. Siapa ya? Dari kita. Aduh, modulnya ketinggalan, gawat banget nih. Aduh, yaudah deh, aku aja yang ngambil. Moga aja gak telat. Udah ada. Apa bilang sih ya? Apa di sini ya? Ini juga bukan. Bukan. Di sini. Bukan juga. Aduh, gimana ya? Ada pesan. Oh alah, udah ada di Anita ternyata. Saking paniknya dia sampai nggak tahu lagi modulnya di mana. Aduh, Cika. Wah, kok di sini? Bisa nggak kemarin? Harusnya ada di Cika ini. Kenapa di sini? Aduh, kalau nggak ada besok, dia bakal bisa jalan nih rapat. Ya udah deh, bawa aja deh. Dalam sebuah perubahan, apabila memiliki tekad yang kuat untuk berubah, sedikit apapun kontribusi dan usaha yang diberikan telah menjadi salah satu penggerak dalam perubahan itu sendiri. Here we go.